Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia beserta dengan tim, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan media, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, dan juga Bapak Ibu sekalian ya, yang tergabung pada acara rilis pada siang hari ini. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berjumpa dalam acara rilis tanggal 3 Januari tahun 2022. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga Bapak Ibu semua, juga rekan-rekan media, tahun ini pencapaiannya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga dibukakan pintu rezeki yang berlimpah ya untuk keluarga, dan juga diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan tugas-tugas di tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, ada 4 indikator yang akan kita rilis di awal bulan tahun 2022 ini. Yang pertama nanti mengenai inflasi, kemudian nilai tukar petani, harga produsen gabah dan beras, dan juga indeks harga perdagangan besar. Satu lagi nanti yang terakhir terkait dengan pariwisata dan transportasi. Untuk inflasi, nilai tukar petani, harga produsen gabah dan beras, dan indeks harga perdagangan besar, ini menggambarkan kondisi bulan Desember tahun 2021, sedangkan untuk pariwisata dan transportasi menggambarkan kondisi bulan November tahun 2021. Sebelum mengawali menyampaikan hasil data terakhir dari 4 indikator yang tadi saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mengupdate terkait dengan mobilitas penduduk ya, yang terjadi pada bulan Desember tahun 2021 kalau dibandingkan dengan baseline pada kondisi Januari-Februari tahun 2020. Ini menjadi penting untuk juga melihat bagaimana keterkaitan mobilitas dengan berbagai indikator yang dihasilkan oleh BPS. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau melihat data dari Google Mobility pada slide ini, memperlihatkan bahwa untuk aktivitas di rumah relatif mengalami penurunan yang menunjukkan berarti berbagai aktivitas di tempat lainnya mengalami peningkatan. Ya. Sebut saja pertama bagaimana mobilitas penduduk di tempat perdagangan retail dan rekreasi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di tempat-tempat tersebut. Kemudian juga di tempat belanja kebutuhan sehari-hari juga ada peningkatan dibanding bulan November. Di taman juga demikian, ya 6,26% lebih baik daripada kondisi baseline. Tetapi untuk di tempat transit dan tempat kerja ada perbaikan, tetapi kondisinya belum kembali pada kondisi normal, gitu ya. Jadi secara umum mobilitas semakin bagus ya di tempat pedagang retail dan rekreasi, tempat belanja dan di taman. Sementara di tempat transit, tempat kerja ada perbaikan, tapi kondisinya belum kembali pada kondisi normal pada tahun 2020. Baik, saya mulai yang pertama terkait dengan inflasi pada bulan Desember tahun 2021. Perkembangan harga dari berbagai komoditas pada bulan Desember tahun 2021 ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota, pada Desember 2021 ini terjadi inflasi sebesar 0,57%. Ya, jadi bulan Desember ini terjadi inflasi sebesar 0,57%. Atau kalau kita lihat kenaikan indeksnya, terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,05 pada bulan November 2021 menjadi 107,66 pada Desember 2021. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender, ya karena ini adalah bulan Desember, ya maka inflasi tahun kalender itu sama dengan tingkat inflasi dari tahun ke tahun
2021 ya. Jadi tahun kalender sama dengan inflasi dari tahun ke tahun, di mana tercatat inflasinya sebesar 1,87%, gitu ya. Jadi inflasi tahun kalender sama dengan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,87%. Dari 90 kota yang kita amati pemantauan perkembangan harganya, terdapat 88 kota itu mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Ya. Inflasi tertinggi itu ada di Jayapura. Di Jayapura itu terjadi inflasi sebesar 1,91% dan terendahnya ada di Pekanbaru sebesar 0,07%. Sementara yang mengalami deflasi tadi hanya 2 kota, yaitu tertingginya ada di Dumai. Dumainya mengalami deflasi 0,13 dan terendahnya ada di Bukit Tinggi sebesar 0,04%. Ya. Dari kota yang mengalami inflasi, tadi saya sampaikan tertinggi di Jayapura. Kalau kita lihat komoditas penyumbang inflasi di Jayapura, ini karena angkutan udara, di mana andilnya 0,94%. Kemudian ikan ekor kuning, ya, juga memberikan andil inflasi di Papua cukup besar, yaitu sebesar 0,29%, dan juga ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ya, memberikan andil terhadap inflasi di Jayapura sebesar 0,14%. Sementara di Dumai, tadi Dumai saya sampaikan terjadi deflasi sebesar 0,13%. Ini kalau penyebab deflasinya di Dumai karena ada andil dari cabai merah, ya, ini 0,33%. Ikan serai itu memberikan andil 0,06% terhadap deflasi, dan juga tomat memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,02%. Itu Bapak Ibu sekalian mengenai gambaran inflasi di bulan Desember tahun 2021 ya, baik secara bulanan maupun kalender maupun dari tahun ke tahun. Nah berikutnya saya sampaikan juga bagaimana perkembangan inflasi kalau kita lihat secara bulanan ya, untuk melihat perkembangan secara bulanan baik secara man-to-man maupun secara Y-on-Y gitu ya. Kalau secara man-to-man dari bulan ke bulan, inflasi yang ada pada bulan Desember ini itu tercatat sebagai inflasi tertinggi selama 2 tahun terakhir. Jadi kalau lihat grafik yang ada di sana, ya, bahwa inflasi sebesar 0,57% ini merupakan inflasi yang tertinggi selama 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat secara year on year pada grafik yang di bawah, ya, inflasi bulan Desember ini juga tercatat sebagai inflasi yang tertinggi sepanjang tahun 2021. Ya. Bahkan kalau kita mundur sedikit, itu sejak bulan Juli 2020, bahwa inflasi secara year on year sebesar 1,87% ini tertinggi sejak bulan Juli tahun 2020. Nah berikutnya Bapak-Ibu sekalian, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana penyebab inflasi atau andil inflasi pada bulan Desember ini, kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, ya, pada tabel ini terlihat bahwa ya andil terbesar terhadap inflasi di bulan Desember itu berasal dari kelompok pengeluaran makanan dan minuman dan tembakau. Ya, pada kelompok ini memberikan andil sebesar 0,41%. Ya. Jadi makanan, minuman, dan tembakau ini memberikan andil 0,41% terhadap inflasi Desember yang sebesar 0,57%. Kemudian yang juga besar memberikan andil di bulan Desember ini adalah kelompok pengeluaran untuk transportasi. Ya, kelompok transportasi ini memberikan andil terhadap inflasi di Desember sebesar 0,07%, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ya, kalau kita lihat penyebab atau komoditas yang dominan pada kelompok ini sehingga andilnya besar terhadap inflasi di bulan Desember ini, itu pertama dari komoditas cabai rawit. Ya, cabai rawit ini memberikan andil sebesar 0,11%, kemudian diikuti minyak goreng. Minyak goreng ini memberikan andil sebesar 0,08%, dan juga telur ayam ras
telur ayam ras ini memberikan andil inflasi pada bulan Desember sebesar 0,05% gitu ya. Sedangkan pada kelompok transportasi, inflasi ini lebih disebabkan karena kenaikan tarif angkutan udara ya dengan andil sebesar 0,06% ya. Jadi transportasi ya memberikan andil sebesar 0,07, tetapi kalau kita lihat di dalamnya itu lebih disebabkan karena ya kenaikan tarif angkutan udara di mana andilnya terhadap inflasi sebesar 0,06%. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bagaimana inflasi di Desember 2021 ini kalau kita lihat berdasarkan komponennya ya. Di mana pada komponen ini kita bagi ke dalam tiga kelompok ya, yaitu komponen inti, harga diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak gitu ya. Kalau kita lihat menurut komponen ya, yang memberikan andil terbesar pada inflasi di Desember 2021 ini adalah karena komponen harga bergejolak, di mana ini memberikan andil yang paling besar yaitu sebesar 0,38%. Ya, jadi kalau menurut komponennya gitu ya, ini disebabkan karena harga bergejolak ya, memberikan andil sebesar 0,38%. Kemudian kalau kita lihat komoditasnya pada harga bergejolak tadi, ini disebabkan karena ya naiknya harga-harga pada cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, ya kemudian daging ayam ras dan cabai merah. Ya, jadi komoditas dominan yang mendorong inflasi untuk harga bergejolak, saya ulangi adalah cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras dan cabai merah gitu ya. Sedangkan untuk komponen inti ini memberikan andil sebesar 0,11%. Dan kalau lihat komoditas, penyebab utamanya adalah karena kenaikan harga pada ikan segar dan sabun deterjen bubuk atau cair. Ya. Sedangkan yang terakhir untuk komponen harga yang diatur pemerintah, ini memberikan andil sebesar 0,08%. Ini lebih disebabkan tadi karena kenaikan tarif angkutan udara. Ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana perkembangan tingkat inflasi inti, ya, baik secara month-to-month maupun secara year on year. Ya. Kalau secara year on year kita lihat yang grafik yang paling bawah memperlihatkan ya bahwa sejak bulan September ini menunjukkan adanya peningkatan untuk inflasi inti secara year on year. Ya. Untuk kelompok inflasi inti ini juga bisa menggambarkan perbaikan terhadap daya beli masyarakat ya dengan semakin meningkatnya inflasi inti ini berarti kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah komoditas yang tercakup dalam komponen inflasi inti menunjukkan adanya perbaikan di sana gitu ya. Jadi September sampai dengan Desember trennya meningkat ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 yang warna hijau gitu ya, di mana warna hijau kalau kita lihat tren panjangnya dari Januari cukup tinggi, kemudian sejak COVID melanda kita di bulan Maret dan seterusnya trennya terus menurun ya. Tetapi kalau kita bicara yang grafik warna merah itu gambaran 2021 ya sejak bulan September sampai dengan sekarang menunjukkan tren perbaikan untuk tingkat inflasi inti yang menunjukkan ya sinyal bahwa ekonomi juga membaik gitu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terkait dengan nilai tukar petani ya. Nilai tukar petani ini menggambarkan ya perbandingan antara indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani ya. Pada bulan Desember tahun 2021 ini NTP itu sebesar 108,34 ya. Ini kalau kita lihat komponennya ya, indeks harga yang diterima petani itu sebesar 118,23, sedangkan indeks harga yang dibayar petani ya itu sebesar 109,12. Ya. Kalau kita lihat komponen pembentuknya, indeks harga yang diterima petani ini meningkat 1,72%,
Sedangkan indeks harga yang dibayar petani meningkatnya 0,63%, ya. Karena kenaikan indeks yang diterima petani lebih tinggi dari kenaikan indeks yang dibayar petani, maka NTP pada bulan Desember tahun 2021 itu meningkat sebesar 1,08%. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penyebab indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan, ya, ini kalau dilihat dari komoditas menyebabkan harganya meningkat, itu adalah karena meningkatnya harga gabah, cabai rawit, kelapa sawit, dan jagung. Ya. Sementara indeks yang dibayar petani juga meningkat, itu disebabkan karena meningkatnya harga cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras gitu ya. Itu beberapa komoditas penting penyumbang baik untuk indeks yang terima petani maupun indeks yang dibayar petani. Sedangkan kalau kita lihat subsektornya pada bulan Desember ini, ya, semua subsektor NTP-nya mengalami peningkatan. Ya, tertinggi itu ada di subsektor hortikultura, ya, yang meningkat 6,38 ya, persen gitu ya dibanding bulan November tahun 2021 ya. Kalau kita lihat penyebabnya di hortikultura ini ya, yang meningkat 6,38% itu karena indeks yang diterima petani naiknya cukup tinggi, naik sebesar 6,87%. Dan kalau dilihat komoditasnya, ya, penyumbangnya kenaikan indeks yang diterima petani itu karena kenaikan harga untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, cabai merah, bawang daun, wortel, sawi hijau, terong, petai, tomat, dan ketimun. Itu beberapa komoditas ya di hortikultura yang menyebabkan kenaikan indeks yang diterima petani sehingga peningkatannya cukup besar, yaitu sebesar 6,38%. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, bicara NTUP, ini merupakan rasio antara indeks yang diterima petani dan yang dibayar petani. Hanya saja yang dibayar petani sudah mengeluarkan komponen untuk konsumsi rumah tangga ya. Nah ini kalau lihat indeks NTUP-nya pada bulan Desember ini sebesar 108,52. Demikian juga kalau kita lihat komponennya, pembentuknya, indeks yang diterima petani terjadi peningkatan 1,72%, sedangkan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi dan penambahan barang modal itu meningkat 0,31%, karena kenaikan indeks yang diterima petani lebih besar daripada kenaikan yang harus dibayar petani, maka NTUP pada bulan Desember ini meningkat 1,40% gitu ya. Nah kalau dilihat penyebab atau komoditas penyumbang kenaikan harga di tingkat yang diterima petani itu karena kenaikan pada harga gabah, kemudian kelapa sawit, cabai rawit, dan juga jagung. Sementara yang dibayar petani ya penyebabnya meningkat karena kenaikan harga pada urea, ya kemudian NPK, herbisida, dan TSP ya terkait dengan pupuk untuk kebutuhan biaya produksi. Dan juga dengan cara yang sama, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana perkembangan subsektornya. Ya, dari subsektor yang ada terlihat ya semua subsektor NTUP juga mengalami peningkatan di bulan Desember ini kalau kita bandingkan November 2021, dan tertingginya ada di subsektor hortikultura ya yang meningkat 6,96% ya. Dan kalau kita telusuri mendalam ya pada kelompok hortikultura ini yang meningkat 6,96% ini karena adanya kenaikan pada komoditas ya penurunan pada mempengaruhi ini adalah bibit bawang merah dan bibit kentang gitu ya yang berpengaruh kepada kenaikan di NTP pada bulan Desember untuk hortikultura. Itu NTUP. Berikutnya ya saya juga ingin menyampaikan bagaimana perubahan rata-rata harga beras dan gabah ya. Yang pertama saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian ya untuk rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani pada bulan Desember 2021 ini tercatat sebesar Rp4.773 ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan bulan November terjadi kenaikan sebesar 2,64% ya.
Sedangkan rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2021 itu tercatat sebesar Rp9.348 ya, dan ini meningkat 1,08% kalau saya bandingkan dengan kondisi November 2021 ya. Sedangkan harga beras grosir ya Desember ini dibanding bulan lalu terjadi kenaikan 0,52% dan beras eceran di bulan Desember ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Berikutnya, Bapak sekalian, saya masuk ke indikator yang kedua mengenai indeks harga perdagangan besar. Ya. Indeks harga perdagangan besar pada 2020 pada Desember 2021 ini ya indeks harga perdagangan besar itu secara nasional meningkat 0,73% ya kalau dibandingkan kondisi November 2021 ya. Kenaikan tertinggi kalau dilihat dari kenaikan harganya itu terjadi di sektor pertanian. Ya, pertanian itu meningkat ya 1,08%, mohon maaf 1,68%. Penyebab utamanya kalau dipelajari di dalamnya itu karena kenaikan harga pada cabai rawit dan kelapa sawit ya. Sedangkan untuk sektor industri itu terjadi kenaikan yang cukup besar juga yaitu 0,52%. Ya, kenaikan ini disebabkan karena kenaikan komoditas pada minyak goreng, ya, semen, mie kering instan dan daging ayam peras. Ya, jadi industri yang terjadi inflasi 0,52% itu karena kenaikan harga pada minyak goreng, semen, mie kering instan dan daging ayam peras gitu ya. Sementara itu untuk sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Nah, penyebab utamanya karena kenaikan komoditas di garam gitu ya. Ini terkait dengan indeks harga perdagangan besar. Nah, kemudian Bapak sekalian, bagaimana indeks harga perdagangan besar khusus untuk konstruksi ya. Untuk konstruksi ini, IAPB di bulan Desember juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,57%. Ya, kalau kita lihat komoditasnya yang menyebabkan IAPB konstruksi ini meningkat 0,57%, itu diantaranya adalah kenaikan harga pada komoditas semen, besi beton, kemudian pasir, rangka atap baja, dan pipa PVC. Ya, untuk bahan bangunan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai IHPB, kemudian saya masuk ke indikator berikutnya mengenai pariwisata dan juga transportasi. Untuk perkembangan wisatawan mancanegara, ya kalau kita lihat pada grafik yang di atas ini, ya pada bulan November 2021 ini tercatat sebanyak 153,2 ya ribu ya dalam kunjungan ya satuannya ribu kunjungan jadi 153,2 ribu ya di bulan November ini ya dan ini kalau saya bandingkan dengan bulan yang lalu bulan Oktober terjadi kenaikan 3,06% ya secara mantuman naik 3,06% dan kalau saya bandingkan dengan November tahun 2021 naiknya 6,04% gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat bagaimana perkembangan wisatawan mancanegara ya pada grafik yang warna merah ini ya grafiknya sangat landai dan ini kalau dibandingkan 2020 grafiknya berimpit artinya belum ada perbaikan signifikan terhadap tahun lalu dan kalau kita lihat tahun 2019 ya pada kondisi normal grafiknya jauh di bawah ya di bawah kondisi normal. Negara ini ya belum pulih kalau kita bandingkan dengan kondisi normal. Nah, hal ini diperkuat dengan tabel di bawahnya. Kalau kita lihat secara kumulatif ya dari Januari November 2021 ini ya. Ini tercatat hanya sekitar 1,48 juta kunjungan ya. Bandingkan dengan tahun 2020 yang secara kumulatif itu sudah mencapai
3,9 juta kunjungan, ya, berarti terus mengalami penurunan atau menurun sebesar 61,82%, ya, kalau secara kumulatif dibandingkan tahun yang lalu. Begitu juga kalau kita bandingkan terhadap 2019, 18, dan 2017, ya terlihat bahwa grafik 2021 ini jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya, ya. Tantangannya memang cukup tinggi, ya, bahwa untuk mengejar target semula harapan mencapai tahun-tahun sebelumnya itu butuh, ya, penanganan kesehatan yang paripurna sehingga tingkat kepercayaan global terhadap bagaimana penanganan COVID di Indonesia bisa bagus dan itu bisa mendorong, ya, kunjungan wisatawan ke Indonesia juga semakin meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat penggunaan moda angkutan dari wisatawan mancanegara tadi, ya, terlihat kalau bulan November itu dominan menggunakan moda angkutan darat, ya, sebesar 65,1%, ya, 65,1% terhadap total kunjungan yang menggunakan moda darat, gitu ya. Kemudian laut, ya, 21,9% dan udara 13,0%, gitu ya. Jadi Wisman itu, ya, terbesarnya menggunakan moda angkutan darat, gitu ya. Dan secara kumulatif, ya, dari Januari sampai dengan November, ya, pola penggunaan moda angkutan mirip dengan kondisi pada bulan November, ya, di mana darat mendominasi sebesar 64,5%, kemudian diikuti dengan moda angkutan laut, ya, sebesar 27,5%, dan udara hanya 8%, gitu ya. Dan kalau pertumbuhannya secara kumulatif, ya, baik darat, laut, udara dibanding periode yang sama tahun lalu, ya, mengalami penurunan dan penurunan cukup tajam. Untuk darat 21,43%, lautnya 58,39% dan udara 92,87%, ya. Sedangkan kalau lihat mantumannya pada bulan November ini, ya, untuk darat ada peningkatan 6,12%, dan Y on Y-nya juga meningkat 14%. Laut mengalami penurunan, sedangkan udara juga mengalami peningkatan. Udara meningkat mantumannya 26,63%, dan secara Y on Y juga meningkat 23,77%, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa melihat bagaimana kunjungan Wisman, ya, yang ini kalau kita rinci menurut kebangsaan, ya. Di grafik sebelah kiri ini menunjukkan kondisi bulan November 2021, sebelah kanannya kumulatif dari Januari sampai November 2021, ya. Ternyata kalau kita bandingkan polanya sama, ya. Terbesar kunjungan Wisman itu didominasi dari Timor Leste, yaitu kontribusinya 53,40% di bulan November ini. Kemudian diikuti Malaysia, itu 26,3%. Kemudian Tiongkok 3,2%, sedangkan negara-negara lainnya, ya, sisanya itu 17,1%, ya. Pada bulan November ini dari Timor Leste ada peningkatan 5,54% dibandingkan bulan lalu. Dari Tiongkok ada penurunan 18,64%, Malaysia juga turun 10,16%, gitu ya. Dan lainnya, negara-negara lainnya mengalami peningkatan 29,49%. Sedangkan secara kumulatif bisa ditebak bahwa karena kunjungan Wisman yang menurun tajam, maka hampir semua negara, ya, kebangsaannya juga mengalami penurunan, baik Timor Leste, Malaysia, Tiongkok, dan negara-negara lainnya juga mengalami penurunan, ya, Januari November ini kalau dibandingkan Januari November pada tahun 2020. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, indikator mengenai pergerakan penumpang dari semua moda transportasi, gitu ya, di bulan November 2021, ya. Sejalan dengan perbaikan mobilitas tadi saya sampaikan di awal, ya, di bulan November Desember ini berpengaruh kepada pergerakan orang yang menggunakan semua moda transportasi, ya. Yang pertama untuk penerbangan domestik, ya, kita lihat di bulan November ini tercatat yang menggunakan akses penerbangan domestik ini 3,50 juta orang, ya. Dan ini kalau kita lihat trennya, ya, dimulai September
sampai dengan Oktober ini, ya Agustus, September, Oktober, November ini trennya meningkat. Ya, ini bisa mudah dipahami ya dengan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat ya dengan kasus yang semakin menurun menyebabkan mobilitas semakin baik dan ini berdampak kepada sektor transportasi untuk penerbangan domestik pada bulan ini naiknya 19,81% dan secara Y on Y naiknya 17,83%. Demikian juga untuk penerbangan internasional ya pada bulan November ini juga mengalami peningkatan ya. Peningkatannya 42,26% secara mantuman dan secara Y on Y meningkat 66,44%. Ya, kalau dilihat dari jumlah orangnya itu tercatat 0,07 juta orang ya dengan menggunakan moda penerbangan internasional ya. Kemudian yang menggunakan moda angkutan laut ya juga mengalami kenaikan. Secara mantuman naiknya 5,43% dan secara Y on Y naiknya 9,64% ya. Pada bulan November ini tercatat yang menggunakan moda angkutan laut ya itu sebanyak 1,31 juta orang. Demikian juga yang menggunakan angkutan kereta api trennya juga terus mengalami peningkatan, di mana pada bulan November ini tercatat 15,32 juta orang yang menggunakan moda angkutan kereta api, dan kalau kita bandingkan terhadap bulan yang lalu, naiknya 15,60% dan secara Y on Y naiknya 11,62% ya. Jadi kesimpulan pada slide ini Bapak Ibu sekalian terlihat ya bahwa pergerakan orang dengan semua moda angkutan pada bulan November ini terjadi perbaikan ya. Hal ini sejalan dengan tadi penanganan kesehatan ya sehingga mobilitas penduduk semakin banyak di bulan November ini ya. Sementara itu Bapak Ibu sekalian agak beda untuk angkutan barang ya. Angkutan barang yang menggunakan angkutan laut ini satuannya juta ton pada November ini mengalami penurunan ya sedikit menurun ya 2,72%. Demikian juga kalau dibandingkan Y on Y juga mengalami penurunan 4,07% gitu ya. Yang menggunakan angkutan barang menggunakan angkutan kereta api juga sama trennya di bulan November ini mengalami penurunan ya secara mantuman turun 7,69%. Namun demikian kalau secara Y on Y ya untuk angkutan barang menggunakan angkutan kereta api masih ada kenaikan sebesar 8,45%. Yang terakhir Bapak sekalian ya dengan perbaikan mobilitas penduduk ya tadi digambarkan dengan penggunaan moda transportasi di semua moda mengalami peningkatan ya. Ini juga berpengaruh kepada tingkat penghunian kamar. Jadi dampak kepada sektor pariwisata khususnya hotel itu juga membaik gitu ya. Jadi pada bulan November ini ya TPK secara nasional tercatat 47,83. Ini kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu terhadap Oktober 2021 naik 2,21 poin. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan November tahun 2020 ya itu juga ada peningkatan sebesar 7,69 poin ya. Jadi kalau melihat TPK ini ya sejak bulan Agustus sampai dengan November itu trennya selalu meningkat ya. Bahkan semenjak September sampai dengan November ini ya yang grafik warna merah itu sudah di atas warna hijau tahun 2020. Artinya TPK di 3 bulan terakhir ini ya dibanding tahun lalu itu lebih baik ya. Namun demikian kalau kita bandingkan tahun 2019 kondisi normal TPK-nya masih di bawah kondisi normal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian demikian yang bisa saya sampaikan pada rilis siang ini ya. Dengan membaiknya berbagai indikator yang tadi saya sampaikan, maka tugas kita semua ya bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan karena aspek kesehatan menjadi faktor penting terkait dengan pemulihan ekonomi di Indonesia ya. Dan ini terlihat dari kasus COVID yang semakin menurun dan berbagai indikator-indikator yang tadi saya sampaikan juga semuanya mengalami perbaikan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat
kepada Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi ya dapat melanjutkan rilis di provinsi masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rilis yang hadir pada siang hari ini, baik dari OPD, dari BI, instansi lainnya, juga jajaran BPS, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Sebelumnya saya mengucapkan atas nama keluarga besar BPS Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada Bapak Ibu sekalian. Siang ini kami akan menyampaikan rilis bagaimana biasanya, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua nilai tukar petani dan harga produsen gabah, yang ketiga pariwisata dan transportasi, dan yang keempat adalah ekspor dan impor. Kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, di mana berdasarkan perkembangan harga pada bulan Desember 2021, secara keseluruhan mengalami inflasi 0,42%, di mana angka inflasi ini bersumber dari inflasi yang terjadi di Kota Padang sebesar 0,48%, yang merupakan urutan ke-68 dari 88 kota yang mengalami inflasi pada bulan Desember. Juga dibentuk dari Kota Bukit Tinggi yang mengalami deflasi sebesar 0,04%, yang merupakan urutan kedua dari 2 kota yang mengalami deflasi di seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya inflasi 0,42% ini, maka inflasi tahun kalender yang sama dengan inflasi tahun ke tahun 2021 ini sebesar 1,40%. Untuk inflasi di kota-kota di Indonesia, inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91%. Kemudian inflasi terendah terjadi di Pekanbaru sebesar 0,07%. Sebaliknya untuk deflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai sebesar 0,13% dan terendah di Kota Bukit Tinggi sebesar 0,04%. Kalau kita lihat perkembangannya, untuk tahun 2021 ini, polanya sudah hampir mirip dengan tahun 2020, di mana selama tahun 2021 ada 5 bulan yang mengalami deflasi dan 7 bulan yang mengalami inflasi. Sedangkan pada posisi yang diarsir, yaitu pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, pada tahun 2021 inflasinya tidak sebesar pada tahun 2020 maupun 2019. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya year on year, kita lihat pada bulan November kemarin, untuk inflasinya sudah hampir sama dengan posisi tahun 2020, tetapi karena perkembangan pada bulan Desember masih lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2020, maka untuk inflasi year on year-nya hanya mencapai 1,40%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan semula. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya maupun andil dari inflasi masing-masing kelompok pengeluaran,
pada bulan Desember ini untuk andil terbesar yaitu berada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,16%. Kemudian transportasi memberikan andil 0,1%, sedangkan kelompok yang lain andilnya 0,05 ke bawah. Dan kalau kita lihat untuk andilnya secara tahunan pada kolom yang terakhir, yang terbesar juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andilnya secara tahunan mencapai 0,27%. Kemudian andil yang kedua yaitu pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24%, dan yang ketiga adalah kelompok transportasi yang mencapai 0,22%. Bagaimana dengan andil komoditas yang dominan pada bulan Desember 2021 ini? Untuk kelompok komoditas yang merupakan pendorong utama, yang pertama adalah angkutan udara dengan andilnya 0,08%, kemudian daging ayam ras dengan andilnya 0,07%, kemudian minyak goreng dengan andil 0,06%, kemudian bawang merah 0,05%, selanjutnya bioskop, telur ayam ras, jengkol, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga, dan ikan teri masing-masing di bawah 0,05%. Kemudian untuk komoditas yang merupakan penghambat, kita tampilkan di sini 4. Yang pertama adalah cabai merah, di mana andil inflasinya adalah minus 0,19%, kemudian tomat dengan andilnya 0,01%, begitu juga untuk jeruk dan kentang masing-masing 0,01%. Kalau tadi andil komoditas selama bulan Desember, berikutnya adalah andil komoditas yang dominan selama tahun 2021. Sebagai komoditas yang berperan sebagai pendorong, yang pertama adalah minyak goreng dengan andilnya 0,37% dan mengalami perubahan harga selama setahun 38,39%. Kemudian angkutan udara, perubahan harganya 9,60%, andilnya 0,16%. Berikutnya rokok kretek filter, ini andilnya 0,11%. Kemudian bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,10%. Kemudian ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, tahu mentah, air kemasan, dan rekreasi masing-masing andilnya 0,07%. Kemudian mangga dan rokok putih masing-masing andilnya 0,06%. Selanjutnya untuk komoditas yang merupakan penghambat selama tahun 2021, yang pertama adalah cabai merah dengan andilnya 0,71%, atau selama setahun mengalami perubahan harga, terjadi penurunan sebesar 39,98%. Berikutnya adalah bawang merah dengan andil 0,05%. Kemudian jeruk dan telur ayam ras masing-masing andilnya 0,04%. Kemudian tomat sekolah dasar masing-masing andilnya 0,03%. Kemudian emas perhiasan, mobil, petai, udang basah masing-masing andilnya 0,02%. Indikator berikutnya adalah nilai tukar petani. Untuk Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember ini, indeks nilai tukar petani mencapai 111,26,
di mana bulan sebelumnya sebesar 110,80. Ini artinya secara man-to-man mengalami kenaikan 0,42%. Kalau kita lihat perkembangannya masing-masing subsektor, hampir semuanya mengalami kenaikan indeks, kecuali pada kelompok tanaman perkebunan rakyat, di mana kelompok ini mengalami perubahan indeks sebesar minus 0,57%. Sedangkan kenaikan positif yang terbesar terjadi pada subsektor hortikultura yang mengalami kenaikan 1,91%. Kemudian untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP pada bulan Desember ini untuk Sumatera Barat mencapai 110,71, di mana bulan sebelumnya sebesar 111,23. Ini artinya secara man-to-man mengalami penurunan 0,46%. Kalau kita lihat masing-masing subsektor, ada 2 subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan yang mengalami perubahan minus 0,21% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami perubahan minus 1,54%. Kemudian kalau kita lihat perkembangan perubahan indeks konsumsi rumah tangga tani pada bulan Desember, secara keseluruhan mengalami perubahan atau mengalami deflasi sebesar 0,66%, di mana penyebab utamanya adalah penurunan yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan perubahannya sebesar minus 1,19%. Kalau kita lihat perkembangan harga gabah di tingkat petani, pada bulan Desember, harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan 0,33% dibandingkan dengan bulan November, yaitu dari Rp5.428,28 rata-ratanya meningkat menjadi Rp5.446 pada bulan Desember. Dan kalau kita lihat secara year on year, ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,44%. Kemudian untuk harga gabah di tingkat penggilingan, ini juga sejalan pada bulan Desember mengalami kenaikan secara man-to-man 0,22%, yaitu dari Rp5.552,79 meningkat menjadi Rp5.564,78. Secara year on year juga terjadi kenaikan sebesar 4,37%. Indikator selanjutnya yaitu pariwisata dan transportasi. Kondisi ini adalah perkembangan pada bulan November 2021. Di mana untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel untuk klasifikasi bintang pada bulan November mencapai 55,57 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 52,25. Ini berarti secara man-to-man mengalami kenaikan 8,08 poin. Dan posisi ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya secara year on year, ini juga mengalami kenaikan sebesar 3,32 poin. Berikutnya untuk perkembangan wisatawan mancanegara atau Wisman, ini karena memang belum ada kebijakan yang berubah sehingga kondisinya belum berubah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu juga secara grafik masih belum mengalami perubahan. Kemudian kalau kita lihat perkembangan transportasi angkutan udara,
untuk penumpang yang berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau pada bulan November, jumlah penumpangnya mencapai 52,99 ribu orang. Ini artinya meningkat secara man-to-man naik 27,08%. Karena pada bulan November hanya mencapai 41,70 ribu orang. Kemudian kalau kita bandingkan secara year on year, ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Sebaliknya untuk penumpang yang datang, ini juga mengalami kenaikan selama bulan November, di mana jumlah penumpangnya mencapai 50,91 ribu orang. Pada bulan sebelumnya hanya mencapai 39,99 orang. Artinya secara man-to-man mengalami kenaikan 27,33%. Kenaikan juga terjadi secara year on year yang mencapai 0,90%. Kemudian untuk perkembangan transportasi angkutan laut, barang yang dimuat melalui angkutan laut dalam negeri pada bulan November ini mengalami penurunan, yaitu dari 294,68 ribu ton turun menjadi 248,97 ribu ton atau mengalami penurunan 15,51%. Sedangkan secara year on year mengalami kenaikan 18,51%. Untuk barang yang dibongkar melalui angkutan laut pada bulan November ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 311,19 ribu ton turun menjadi 61,49 ribu ton, atau secara man-to-man mengalami penurunan sebesar 80,24%. Begitu juga secara year on year untuk posisi November ini juga mengalami penurunan 75,55%. Untuk indikator yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Untuk aktivitas ekspor di Sumatera Barat pada bulan November 2021 sebesar 217,95 juta US dollar. Ini kalau kita bandingkan dengan aktivitas bulan sebelumnya mengalami penurunan 23,41%. Karena pada bulan Oktober aktivitas ekspor kita mencapai 284,56 juta US dollar. Kemudian kalau secara year on year untuk posisi November 2021 ini masih positif atau mengalami kenaikan 24,60%, karena pada November tahun yang lalu aktivitas ekspor kita hanya mencapai 174,92 juta US dollar. Kalau kita lihat perkembangannya yang mengalami penurunan pada bulan November ini, karena diakibatkan ekspor golongan lemak dan minyak hewani atau nabati yang mengalami penurunan 22,35%, dan ekspor golongan ampas atau sisa industri makanan juga mengalami penurunan sebesar 15,51%. Kalau kita lihat secara nilai, peningkatan dan penurunan terbesar ekspor pada beberapa golongan barang HS 2 digit. Untuk peningkatan yang tertinggi yaitu pada karet dan barang dari karet yang mengalami kenaikan 2,86 juta US dollar. Kemudian kopi, teh, rempah-rempah mengalami kenaikan 1,31 juta US dollar. Sedangkan untuk golongan barang yang lain di bawah 0,5 juta US dollar. Untuk yang mengalami penurunan pada bulan November ini, yaitu pada kelompok atau golongan barang
lemak dan minyak hewani atau nabati yang mengalami penurunan sebesar 52,24 juta US dollar. Kemudian ampas atau sisa industri makanan juga mengalami penurunan 0,51 juta US dollar, sedangkan golongan barang yang lain penurunannya di bawah 0,5 juta US dollar. Kalau kita lihat nilai total ekspor selama tahun 2021 dibandingkan dengan aktivitas ekspor selama tahun 2020 pada periode yang sama, pada tahun 2021 total ekspor kita dari Januari sampai dengan November mencapai 2.762,52 juta US dollar, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 1.400,92 juta US dollar, artinya mengalami kenaikan 97,19%. Kemudian kalau kita lihat dari komoditas atau golongan barang yang dominan, yaitu pada lemak, minyak hewani atau nabati selama tahun 2021, ekspornya mencapai 2.206,86 juta US dollar, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 1.009,25 juta US dollar, artinya mengalami kenaikan 118,66%. Untuk golongan barang yang dominan kedua, yaitu karet dan barang dari karet, selama tahun 2021 total ekspornya mencapai 168,50 juta US dollar. Tahun sebelumnya hanya mencapai 136,46 juta US dollar, artinya mengalami kenaikan 23,48%. Sehingga secara total selama tahun 2021 untuk share ekspor terbesar adalah pada golongan lemak, minyak nabati atau hewani dengan andilnya sebesar 79,89% atau secara nilai 2.206,86 juta US dollar. Yang kedua adalah karet dan barang dari karet dengan andilnya 6,10% atau secara nilai 168,50 juta US dollar. Kalau kita lihat pangsa ekspor asal Sumatera Barat selama tahun 2021, yang terbesar adalah ke Pakistan dengan andilnya mencapai 25,68%, kemudian yang kedua ke India mencapai 15,64%, dan yang ketiga ke Cina mencapai 11,30%. Kemudian menurut pelabuhan muat barang, ekspor selama tahun 2021 terbesar adalah melalui pelabuhan Teluk Bayur yang mencapai 2.615,40 juta US dollar. Yang kedua melalui pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai 72,62 juta US dollar, dan yang ketiga melalui pelabuhan Belawan mencapai 52,55 juta US dollar. Kemudian untuk aktivitas impor pada bulan November 2021, impor kita mencapai sebesar 41,42 juta US dollar. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 33,71 juta US dollar, ini artinya secara month-to-month mengalami kenaikan 22,87%. Begitu juga secara year on year juga mengalami kenaikan dengan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 381,51%, di mana untuk impor pada bulan November tahun yang lalu hanya mencapai 8,60 juta US dollar. Kalau kita lihat peningkatan impor pada bulan November ini adalah
terjadi karena peningkatan impor golongan bahan bakar mineral yang meningkat sebesar 42,71% dan peningkatan impor golongan garam, belerang, kapur yang mengalami kenaikan 537,75%. Kalau kita lihat peningkatan dan penurunan terbesar untuk impor beberapa golongan barang HS2 digit selama November 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kenaikan tertinggi adalah pada bahan bakar mineral yang mencapai 10,82 juta US dollar. Kemudian garam, belerang, kapur mengalami kenaikan 1,55 juta US dollar. Kemudian kertas atau karton, benda-benda dari besi dan baja masing-masing di bawah 1 juta US dollar. Sebaliknya yang mengalami penurunan adalah mesin-mesin pesawat mekanik turun 1,91 juta US dollar. Kalau kita lihat aktivitas selama 1 tahun impor di Sumatera Barat ini, selama tahun 2021, Januari sampai dengan November, total impor kita mencapai 382,45 juta US dollar. Pada tahun sebelumnya hanya 175,62 juta US dollar, artinya mengalami kenaikan 117,78%. Kemudian kalau kita lihat sebagai golongan yang dominan, yaitu impor bahan bakar mineral, selama tahun 2021 mencapai 277,86 juta US dollar, sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 85,41 juta US dollar, artinya mengalami kenaikan 225,31%. Sehingga untuk bahan bakar mineral ini share-nya mencapai 72,65%. Kemudian kalau kita lihat pangsa impor selama tahun 2021, yang terbesar adalah berasal dari Singapura mencapai 50,05%, yang kedua dari Malaysia mencapai 25,68%, dan yang ketiga dari Cina mencapai 1,99%. Untuk impor Sumatera Barat menurut penggunaan barang, kita bisa lihat bahwa bahan baku penolong ini mencapai 39,87 US dollar, kemudian barang konsumsi hanya 0,24 juta US dollar, dan barang modal 1,31 juta US dollar. Dengan totalnya 41,42 juta US dollar. Kalau kita lihat perkembangan secara man-to-man untuk bahan baku penolong mengalami kenaikan 30,61%, sedangkan untuk barang modal mengalami penurunan 58,84. Kemudian kalau kita lihat perubahannya secara year on year, bahan baku penolong mengalami kenaikan 364,01%, barang konsumsi mengalami kenaikan 2.806,18%, dan barang modal mengalami kenaikan 127.545,28%, dan secara total mengalami kenaikan 381,51%. Sehingga struktur impor menurut penggunaan barang, peran golongan bahan baku atau penolong ini mencapai 97,75%. Dan barang modal 2,18%, untuk barang konsumsi hanya 0,07%. Bagaimana dengan neraca perdagangan barang pada bulan November 2021 ini? Dengan adanya aktivitas ekspor dan impor, pada bulan November ini kita tetap mengalami surplus dengan besaran 176,8
juta US dollar. Jadi meskipun pada 3 bulan terakhir ini cenderung mengalami penurunan, tetapi kita masih tetap surplus. Dan kalau kita lihat ringkasan pada Januari sampai dengan November 2020-2021, di mana pada tahun 2020 neraca perdagangan kita surplus sebesar 1.225,30 juta US dollar. Pada tahun 2021 ini mengalami surplus jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2.380,07 juta US dollar. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.